saat berdiri. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malam dan surya naikkan puji bagi-Mu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah rajanya, ngajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini, hukum Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum ke-6, jangan membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Hukum ke-9,
Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita memuji Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku, oh betaplah maka lanjut memarahmu. Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Jemaat berdiri. Bapa, kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan, diriku pulihkanlah dalam kesembuhan. Datanglah segera dan urapi aku dengan kurnia-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan. Kasih paling aku dari Tuhanku. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku. Takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu. Yang untuk minggu ini kita diambil dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan 25. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai dengan 25. Kita membacanya secara responsoria. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Ia memandang dirinya, lalu pergi, dan segera lupa bagaimana rupanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Jemaat berdiri. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah sejenak kita mendengarkan warta jemaat gereja kita. Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Marilah kita mendengar sejenak warta gereja pada minggu ini, Minggu 19 November 2023. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-24 setelah Trinitatis, dengan topik minggu
jangan melupakan Tuhan. Unang lupa roham di Jehovah. Kedua, anak lahir. Pada hari Kamis 9 November 2023, Tuhan mengaruniakan anak laki-laki bagi Bapak Ioan Menalu dan Ibu Suryani Lumban Gaul dari WIK Baloi Kolam 2. Anak dalam keadaan sehat, demikian juga dengan ibunya. Dua, pada hari Sabtu 11 November 2023, Tuhan mengaruniakan anak laki-laki bagi Bapak Husor Matanari dan Ibu Nopitasari Panjaitan dari WIK Baloi Kolam 1. Anak dalam kondisi sehat, demikian juga dengan ibunya. Tiga, jemaat parguru ataupun belajar mulai minggu hari ini telah menjadi anggota jemaat parguru gereja kita. Bapak Giwon Siahaan dan Ibu Herlinda Jublina Bala. Mereka pindah dari gereja Betel Rohol Kudus. Alamat Baloi Kolam RT 10, masuk ke WIK Baloi Kolam 3. 4, Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Pada hari ini, Minggu 19 November 2023, diadakan kegiatan ibadah Pesta Puncak Tahun Profesionalisme HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau yang bertempat di HKBP Batam. Masuk pada pukul 10 WIB, dan yang menjadi perwakilan gereja kita mengikuti ibadah tersebut yaitu 1, Perhaladu, 2, Punguan Ama PHD, 3, Punguan Ama Sahata, 4, Punguan Ina PHD, 5, Punguan Ina Deborah, 6, Punguan Ina Lubuk Baja, 7, lansia. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kita hanya mengadakan ibadah minggu pada pukul 6 pagi, pukul 8 pagi. Ibadah pukul 10 dikhususkan untuk kegiatan ibadah yang diadakan distrik. Ibadah minggu sore pada pukul 16 dan pukul 18 ditiadakan. 5, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Yen Philips Chandra Pasaribu, anak dari Bapak Manen Pasaribu dan Ibu Mariati Sitompul, jemaat gereja kita dari WIK Blok 6, dengan pasangannya Lucinda Gultom, anak dari Bapak N Gultom dan Ibu M Nababan dari GKPI Sei Bejamu, Resort Rohan Hilir, wilayah 9 Riau. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 November 2023 di gereja HKBP Batam, masuk pukul 10 WIB. Pertanyaan Punguan Kurama PHD bersama keluarga. Senin 20 November 2023 diadakan pertanyaan Punguan Kurama PHD bersama dengan keluarga yang bertempat di rumah keluarga Anenggolan Bursiahaan, alamat Baloi Kolam RT 10 RW 16, masuk pukul 19.30. Pertanyaan penutup pada hari Rabu 22 November 2023 kita mengadakan ibadah penutupan pertanyaan dan PHD yang bertempat di gereja, masuk pada pukul 19.30. Diharapkan agar seluruh jemaat dapat mengikuti ibadah tersebut. Kedelapan, Minggu akhir tahun gerejawi. Pada Minggu 26 November 2023 kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi, sekaligus menjadi peringatan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dari bulan November 2022 sampai dengan November 2023. Ibadah minggu sore diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah minggu pukul 16 dan pukul 18 WIB terakhir
kita akan adakan pada hari Minggu 26 November 2023. 10 pelajar CD. Mulai hari ini, Minggu 19 November 2023, pembelajaran CD kita tiadakan sampai waktu yang belum ditentukan dan digantikan dengan kegiatan latihan Natal remaja. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh orang tua agar mengingatkan dan mengarahkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan latihan Natal remaja. 11. Mohon doa kesembuhan bagi anggota jemaat kita yang sedang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Nama-namanya ada di layar screen di hadapan kita. 12. Sumbangan bunga altar pada minggu hari ini dari keluarga M. Syahaan, Inang Boru Tampu Bolon, dari Wik Baloi Center. Terima kasih atas sumbangannya. 2. Diterima sumbangan berupa tutup langgatan, taplak meja altar sebanyak 3 set, dan 1 set kipas angin dinding ke pos Kampung Nanas dari Punguan Ina Deborah. Terima kasih atas sumbangannya. 13. Ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu dan perhalado dan seluruh jemaat HKBP mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Terakhir, yaitu laporan keuangan gereja kita. Saldo akhir per 18 November 2023 sebesar 854.353.738 rupiah. Demikian warta gereja kita minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sembari kita memuji Tuhan, dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1 sampai seterusnya, kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, persembahan 1A dan 1B. Nama itu menghiburmu,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran saudara, kiranya menyertai rohmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan manna yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Demikian firman Tuhan. Aibu do tabigi tahe soraknya kamang do takenang disi ibigi hamuna disi alana audak kubigi diau alana kebetulan natuari alalau pesta sadaron husuru dicek memang natuari sore ngadinggan saunon hucek do saat tugi jangon sonar dang arong kubigi manang monitor non na sopas. Jadi si terbigi do kamang do takenang tolima kolak kamu mah bigi nahudok kodak ku bigi udak pola waya ke dia makan hina holongan di bagasan guartu atta Yesus Kristus. Topik ta minggu sadarion, jangan melupakan Tuhan, jangan lupa unang halupakon
Tuhan Jehovah. Saudara-saudara, lupa atau amnesia adalah penyakit semua manusia. Adong nasohia lupa ison? Ada yang tidak pernah lupa? Semua lupa. Biasanya faktor kelupaan itu karena apa? Coba Jo, akamang dotak kenang. Kenapa kita lupa? Boydo lupa karena sesuatu hal itu mungkin bagi kita tidak begitu penting lagi, sehingga kita melupakan. Ini hati-hati, tahun 2024 tahun politik. Ini penting suara, sangat berharga suara. Maka orang akan teringat dengan harganya suara saat ini. Tapi ketika suara itu nanti dapat 2024 mungkin lupa, karena suara itu tidak begitu penting lagi. Saudara-saudara, adong isona kamang dotak kenang nong male yang sudah lapar, yang tidak sarapan tadi pagi dari rumah. Adong, ada yang sudah lapar. Semua kenyang. Berarti kalau semua kenyang masih bisa kita panjangkan khotbah ini. Alana molo male tang masuk betu roha biandon, ya. Semua kenyang. Ini persoalan kenyang ini ketika seseorang itu lapar, maka yang dipikirkannya adalah makanan. Apa yang ada di pikirannya adalah makanan, apa yang membuat dia kenyang. Lalu apa yang ada di hadapannya akan dia makan. Molo dia langi mana ada kue menggajal jubah ini mana lo. Adok tes manis menggajal jubah. Adong muse goreng menggajal jubah. Olong godang gajal sian idahan na masuk. Dungi dung jupang di mana idahan, lalu dia menjadi kenyang. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau kita sudah menjadi kenyang? Mengantuk. Kalau kita makan terlalu banyak, maka perut kita akan menghadapi tugas yang sangat berat, yaitu mencernakan makanan. Apalagi kalau makanan itu makanan yang keras atau makanan itu makanan yang berlemak. Misalnya makan daging, saksang. Ketika energi terkuras dalam tubuh untuk mencerna makanan, maka tubuh kita akan bereaksi. Misalnya kita lelah, kita zaman berpikir kita menurun, kita melupakan apa yang sepatutnya kita ingat. Kita mulai mengantuk. Pada saat-saat itulah kita lupa bahwa kita tadi lapar. Maka saudara-saudara, biasanya orang yang kenyang itu dia lupa bahwa dia pernah lapar. Nah diingot nabutong, dang diingot imana bibana male alai dok imana baru pehu bereng tigor tiangan na imana tong. Molo butong ibana sebas do namar jalangi ongkos mula do nasodong ini bana. Dia lupa bahwa dia tadi lapar. Saudara-saudara, rupanya Musa pernah mengalami hal seperti itu. Maka sebab itu ketika itu ia memperingatkan umatnya akan bahaya kemapanan, ia memperingatkan umatnya akan bahaya kekayaan, ia memperingatkan umatnya akan bahaya keberhasilan. Ia memakai bahasa kiasan tentang perut yang kenyang. Dia katakan dalam ayat 10 dan ayat yang ke-11, dia katakan seperti ini. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Kalau tak coba talih basahon, apabila engkau makan dan kenyang, hati-hatilah, jangan melupakan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara,
Ini peringatan ini diperingatkan Musa kepada umat itu dalam rangka perpisahan mereka. Musa akan berpisah dengan umatnya, sebab umatnya akan memasuki sebuah situasi yang baru, sebuah negeri yang baru. Umat akan mengakhiri perjalanan panjang di gurun selama 40 tahun. Bagi umat selesailah sudah segala penderitaan. Selama 40 tahun umat telah menderita kelaparan, menderita kekurangan. Mereka lapar, mereka haus. Mereka mengembara tanpa sebuah kepastian. Maka saudara-saudara, ketika mereka mau memasuki sebuah babak baru, mereka akan memasuki dan akan menetap tinggal di negeri yang dijanjikan. Di sini Musa katakan mereka akan hidup serba berkecukupan. Saudara-saudara, dalam ayat 7 sudah dia katakan di situ, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai mata air, danau yang keluar dari lembah, suatu negeri dengan gandum dan jelainya dan pohon anggur, pohon ara dan pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun, suatu negeri yang makmur. Saudara-saudara, pendek kata, umat akan berkedudukan yang baik. Umat akan menerima kecukupan-kecukupan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 10 sampai 11 Musa katakan tanda-tanda kecukupan itu adalah kota yang besar, rumah penuh berisi berbagai barang yang baik, sumur, kebun anggur, kebun zaitun. Lalu Musa katakan segala yang ada padamu bertambah banyak. Maka saudara-saudara, ketika itu Musa janjikan di tanah Kanaan, tanah hawaron disusu do situ seloba. Lalu bagaimana Musa? Bagaimana perasaan Musa tentang mereka? Yang pertama, saudara-saudara, ia merasa bersyukur bahwa mereka dimampukan Tuhan, diizinkan Tuhan memasuki sebuah keadaan yang berkecukupan, yang berkedudukan baik. Pendek kata, mereka akan makmur dan kaya. Tetapi pada pihak lain, Musa khawatir. Dan kekhawatiran Musa itu yang dia katakan di sini, yang dia ceritakan. Kemapanan, kedudukan, kekayaan bukan hanya bersifat positif. Bagi Musa ada juga sikap negatif. Dan sikap negatif ini yang dia ceritakan. Yang pertama, saudara-saudara, dia katakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, yang memimpin engkau melalui padang gurun. Jangan engkau tinggi hati. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, apabila kamu sudah kaya, apabila kamu sudah memiliki, apabila kamu sudah berkecukupan, dia katakan jangan sombong dan jangan tinggi hati. Nenggijang roham. Maka saudara-saudara, yang mau Musa katakan, kenapa seseorang itu sombong ketika dia kaya? Itu karena dia lupa dari mana yang dia miliki. Dia lupa. Kenapa seseorang itu tidak pernah ingat lagi ketika dia lapar? Karena dia sudah kenyang, dia lupa pernah lapar. Kenapa seseorang itu sombong? Karena dia kaya, dia lupa bahwa dia pernah miskin.
Maka saudara-saudara, yang menjadikan seseorang itu sombong adalah penyakit kelupaan itu sendiri. Dia lupa bahwa dia yang dikasihani, dia lupa bahwa dia yang diberi, dia lupa bahwa dia yang dititipkan oleh Allah. Ini jelas dikatakan Musa, Allah yang memimpin, Allah yang membawa kamu ke tanah perjanjian. Maka ketika mereka mengingat Allah yang memimpin itu, mereka tidak lupa kepada Allah, maka mereka tidak akan sombong. Itu yang pertama dia katakan, jangan tinggi hati dan jangan melupakan Tuhan Allah. Sebenarnya kamang dohotak kainang, tinggi hati itu muncul akibat kelupaan. Lupa terhadap sesuatu hal yang menghantar dia kepada sebuah kemapanan, yang menghantar dia kepada sebuah sesuatu situasi, maka dia tinggi hati. Alainda perjulu dohonok ta marhiti itu turpukon, dohonokku marhiti itu turpukon. Jangan lupa. Jangan lupa Anda pernah lapar. Jangan lupa Anda pernah miskin. Jangan lupa Anda pernah anak-anak. Jangan lupa Anda pernah anak kecil. Jangan lupa. Yang kedua, saudara-saudara, bersifat negatif. Mereka mabuk keberhasilan atau sok diri berhasil. Mabuk keberhasilan atau sok diri berhasil. Dia katakan dalam Ulangan 8 ayat 17, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kekuasaanku, kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tadi dalam Nats Epistel kita dari kitab Yakobus telah dibahas tentang mendengarkan firman Tuhan, tentang pelaku firman Tuhan. Pelaku firman Tuhan itu bagaikan orang yang bercermin di depan sebuah cermin. Dia melihat wajahnya. Lalu ketika dia berpaling dari cermin itu, dia lupa akan wajahnya. Saudara-saudara, di dunia IT sekarang kita sudah masing-masing memiliki handphone, kamera. Setiap momen kita abadikan. Setiap saat kita foto. Dan mungkin selfie-selfie. Dan mungkin kita tidak bercermin lagi. Dang markaca bihitawe. Dang marsorminan. Lalu ketika kita berfoto, lalu foto kita tampilkan di media sosial, dungi orang makome madok cantik kali, dungi orang madokon, itu gara-gara kamera, itu gara-gara kamera. Dia tidak tahu wajahnya sendiri. Takut kamang doh tak kainang, molo marfoto hita marang namar kaca hita, dikacai do tabereng wajah ta. Tapi ketika kita berlalu dari cermin itu, kita lupa akan wajah kita. Lalu ketika kita merasakan ada sesuatu hal bintik yang mungkin tidak bisa kita lihat, lalu kita tidak percaya diri. Kabodo rasa honoton adong bintik, ya adong manang na dia menempel, kita tidak percaya diri. Ni hapus dang lau semakin tidak percaya diri. Kita lupa akan wajah kita. Maka saudara-saudara, notong gua haroi kerizu ya ke. Saudara-saudara, mabuk keberhasilan dan sok berhasil itu adalah akibat kelupaan.
Seseorang yang berhasil, seseorang yang menerima sesuatu hal, seseorang yang mapan, itu adalah pemberian Tuhan. Maka tolok ukur bagi kita adalah Tuhan itu sendiri yang memberikan itu sendiri. Tuhan yang memberikan itu sendiri. Maka jangan berfokus kepada pemberian Tuhan, tetapi berfokuslah pada Tuhan yang memberikan itu sendiri. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat 10, orang yang dititipi Tuhan, orang yang diberikan Tuhan, dia katakan dalam ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Apa yang kamu miliki dan kamu akan memuji Tuhan Allah. Saudara-saudara, istilah memuji, memberkati. Memberkati sebenarnya arti yang sebenarnya adalah kamu memberkati Tuhan Allahmu. Ini agak janggal, kok kita yang memberkati? Kok manusia yang menerima dari Tuhan memberkati Tuhan Allahmu? Barangkali ada pemahaman berkat yang terlalu sempit bagi kita, bahwa berkat itu adalah pemberian Tuhan, bahwa berkat itu adalah kesehatan, bahwa berkat itu adalah sukacita. Sebenarnya bukan. Arti berkat itu adalah memelihara hubungan. Maka ketika dikatakan di sini, ketika kamu makan dan minum, ketika kamu kenyang, maka kamu memberkati Tuhan Allahmu, maka kamu memelihara hubungan yang mendalam. Maka menurut Musa, apabila kita sudah berhasil, apabila kita sudah berkedudukan baik, apabila kita sudah mapan, janganlah kita meninggalkan Tuhan, melainkan memberkati Tuhan. Artinya memelihara hubungan yang sangat baik, memelihara hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada istilah orang Jepang, amae, yang kira-kira berarti berhubungan dengan karib. Amae kira-kira artinya seperti ini: jika aku merasakannya begitu, begitu juga kau harusnya, dan begitu juga aku tidak perlu memberitahumu. Apa yang kau inginkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau butuhkan, kamu seharusnya cukup terselaraskan denganku untuk merasakannya, dan dengan begitu menanggapi hal itu tak perlu sepatah kata pun. Maka saudara-saudara, dengan konsep ini, semakin kuat hubungan kita dengan seseorang, mungkin kita akan semakin terbuka dan memberi tanpa putus perhatian kita kepada dia. Semakin kuat hubungan kita kepada Tuhan, maka kita semakin terbuka kepada Tuhan dan memberi tanpa memutus perhatian kita kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, kemapanan, kekayaan, kekuasaan, anak, keluarga yang sejahtera, atau apapun itu yang kita miliki, itu adalah pemberian Tuhan. Maka fokuslah kepada pemberinya, yaitu Tuhan itu sendiri, bukan kepada pemberiannya. Jangan sekali-sekali lupa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan banyak hal bagi kami dalam hidup kami. Engkau memberikan kemapanan, Engkau memberikan harta, Engkau memberikan kebahagiaan, dan banyak yang tidak bisa kami katakan. Semua itu bersumber dari Tuhan. Dan ketika kami kenyang, kami senantiasa mengikat hubungan dengan Tuhan yang memberikan makanan itu bagi kami.
Dan kami tidak melupakan Tuhan. Dan kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan ajarlah kami untuk senantiasa setia, untuk senantiasa tetap berhubungan dalam hidup kami terhadap Tuhan, pemberi kehidupan itu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berikan persembahan kita bernyanyi. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh